Shabbat Shalom Bapak Ibu Saudara semua. Bapak Yahweh selalu memberkati kita selalu. Pada kesempatan pagi hari ini kita mau menguduskan hari Sabat yang telah Bapak Yahweh perintahkan untuk kita menguduskan, memuji dan memuliakan namanya. Mari Bapak Ibu semua, kita satukan hati dan pikiran kita. Kita mau berdoa dan menaikkan iman pengakuan kita. Haleluya. Maha besar Bapak Yahweh yang bertata dalam kerajaan Syamayim, Tuhan semesta alam pencipta langit dan bumi, Bapak Yahweh Zebaot yang kami sembah di dalam Adonai Yeshua Mashiach. Pagi ini Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu. Kerinduan kami untuk menguduskan hari Sabat seperti yang Kau perintahkan di dalam Torah. Kami ingin menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami ingin memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Bapa, pagi ini kami berikan yang terbaik dari hidup kami untuk kemuliaan Bapak Yahweh, untuk menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Biarlah ya Bapak Yahweh yang berkehendak beracara pada pagi hari ini. Dan kami serahkan semua ibadah ini ke dalam tangan Bapak Yahweh. Kami berseru dan berdoa kepadamu ya Tuhan, di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Amin. Haleluya. Shema Yisrael, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad, Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Shema Yisrael, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad, Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Amin. 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 Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam b'shem Adonai Yeshua HaMashiach Ruach HaKodesh. Kami berdoa. Amin. Haleluya. Harison v'hakaron, ha'alef v'hadam, melech hakavod, melech hamlachim, Yeshuahu Adon, Seha Elohim, Raui lekavod, Melech hamlachim, El Gibor ve'el Elyon, Levaka ata Adon, Levaka ata Kados, Melech hamlachim, El Gibor ve'el Elyon, Levaka ata Adon, Levaka ata Kados, Melech hamlachim.
kami muliakan Kau Tuhan. Kami berseru kepadamu ya Yahweh, Tuhan dan Raja satu-satunya, yang ditinggikan dan dimuliakan namamu Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Kami berseru, kami memujimu, kami muliakan namamu Yahweh. Kami bersyukur padamu Yahweh. Engkau yang dahsyat, luar biasa dan maha kuasa, namamu Yahweh. Terima kasih Yahweh, terima kasih Tuhan. Engkau baik Yahweh, Engkau sangat luar biasa. Kami mau terus memuji memuliakan nama Bapa Yahweh di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Amin. Haleluya. Terpujilah Engkau Bapa Yahweh kekal dari sekarang hingga selamanya. Karena tiada yang seperti itu. Yahweh Zebaot, Yahweh Elo. Haleluya. Tiada yang sepertimu Yahweh, tiada yang sepertimu, penebus Israel, juru selamat dunia, mulia namamu Yahweh. Tiada yang sepertimu, penebus Israel, juru selamat dunia.
kasir dada nasir leka sirgada istaka beleka berua peme istaka beleka berua peme istaka beleka berua peme. Haleluya. Terima kasih Bapak ya. Terima kasih Tuhan. Kami mau terus memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami mau terus meninggikan nama-Mu yang kudus. Dibesarkanlah nama-Mu Yahweh. Haleluya, haleluya. Karena Engkaulah Yahweh satu-satunya Tuhan kami yang dahsyat luar biasa. Yahweh Adonai. Terpujilah Engkau Bapak Yahweh. Engkaulah Tuhan kami. Tinggikanlah Engkau Bapa ya, diagungkan nama-Mu Yahweh Adonai Umadiskan Begolahare Asher Tenahukan Al-Hashamah Yahweh Adonai Terpujilah Engkau Bapa Yahweh, ditinggikanlah nama-Mu kekal dari sekarang hingga selama-lamanya. Terima kasih Bapa Yahweh, Engkau sangat baik dalam kehidupan kami. Kami akan memberikan yang terbaik pula bagimu ya Bapa Yahweh. Mari Bapak Ibu kita kembali menaikkan pujian bagi Bapa Yahweh. Ella Botaino, Kisah Singa. Kita bisa bangkit berdiri dan kita mau bergoyang bagi Bapa Yahweh. Haleluya.
siendo gritando hadam merumima et swahakados et shem Yeshua merumima et swahayaka shelmo siendo gritando hadam merumima et swahakados et shem Yeshua et shem Haleluya, beri kemuliaan bagi Bapak Yahweh, Bapak Ibu saudara semua. Kita bersyukur bisa menikmati hari Sabat dalam keadaan sehat dan tubuh yang sempurna. Terima kasih Bapak Yahweh, kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, terima kasih Tuhan. Engkau yang Maha Kudus Bapak Yahweh, Engkau yang berkuasa, Engkaulah Tuhan dan Raja kami. Engkau yang sangat teramat baik dalam kehidupan kami. Engkau menjaga dan memelihara kami Tuhan. Engkaulah kekasih kami, Engkaulah Bapa kami, penyelamat dan juru selamat kami yang ajaib. Haleluya. Kakados, O El Elyon, Adam Bo, O Shalom, Bekata, Adonai, Gileolah, Singaeha.
aku tiap hari ku nantikan. Oh Yahweh, Malki Mashiach, oh El Elyon, Lekasiah, oh Shar Shalom, Mekabakati, oh Hayom, Levakiviti, oh Hayom, Levakiviti. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa Yahweh. Pada pagi yang indah ini kami bisa bersama-sama bangun dengan tubuh yang sehat dan segar. Terima kasih untuk anugerah Tuhan yang luar biasa. Sepanjang malam Engkau menjagai kami. Sepanjang malam Engkau memelihara kami. Biarlah segala pujian, ucapan syukur yang kami naikkan ke hadirat-Mu dapat menyenangkan-Mu ya Tuhan. Sekarang tiba saatnya untuk kami mendengarkan renungan firman-Mu. Engkau kuasai hati pikiran kami, sehingga apa yang kami dengar kami dapat memahaminya dengan baik. Terima kasih Bapa, di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami sudah berdoa. Amin. Sahabat Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pada saat pagi hari ini saya ingin menyampaikan satu materi yang saya beri tema teori konspirasi elit global. Apa itu teori konspirasi elit global? Saya akan bacakan terlebih dahulu satu ayat firman Tuhan untuk mendasari renungan kita pada pagi hari ini, saudara-saudara. Di dalam kitab 2 Tesalonika 2 ayat yang ke-7, satu ayat saja dikatakan demikian. Sebab rahasia kedurhakaan sudah mulai bekerja. Hanya sekarang ada yang sedang menahannya, sehingga dia dapat muncul dari tengah-tengahnya. Sekali lagi ayat ini pernah saya sampaikan kepada saudara sekalian. Dan tentu saja hal ini berbicara tentang bekerjanya suatu gerakan yang saya menyebut ujung-ujungnya nanti adalah anti Hamashiach atau Triple Six. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, sekarang gerakan mereka itu masih ada yang menahan. Siapa yang menahan? Tidak lain adalah Ruach HaKodes atau Roh Kudus. Gerakan Triple Six, gerakan anti Hamashiach tidak bisa leluasa, saudara-saudara. Tetapi kelak, ketika Roh Kudus sudah kembali, dan tentunya kembalinya Ruach HaKodes, kita, orang-orang yang percaya kepada Bapa Yahweh akan dibawanya serta. Itulah yang saya sebut dengan istilah rapture, saudara-saudara. Jadi sekali lagi, rapture itu adalah kembalinya Ruach HaKodes. Dan kita yang percaya kepada Bapa Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach dan Ruach HaKodes akan ikut terangkat bersama-sama. Nah, saudara yang terkasih, kembali kita akan berbicara tentang teori konspirasi. Apakah teori konspirasi ini sebetulnya, saudara-saudara? Kalau kita mempelajari, sekarang ini kita ada di dunia informasi. Jadi informasi apapun bisa kita ambil dengan cepat sekali. Bahkan yang tadinya kita tidak tahu apa-apa, akhirnya kita bisa mengetahui bahwa ternyata ada satu gerakan elit global. Elit global ini adalah sekelompok orang minoritas, tetapi keuangan mereka itu sangat kuat sekali.
Sekalipun mereka minoritas, tetapi saudara harus tahu bahwa dunia ini dikendalikan oleh mereka. Dan mereka sedang terus bergerak dan akan menguasai dunia. Itu adalah visi dan misi mereka. Saudaraku yang terkasih, kalau kita melihat gerakan ini, ya di situ saya tunjukkan tentang simbol-simbol dari elit global. Ada satu novel, saudara, yang cukup menarik yang sebentar saya akan bahas, yaitu yang judulnya The Eyes of Darkness atau Mata Kegelapan. Nah, kita akan lihat terlebih dahulu agenda satanik dari elit global yang mestinya kita harus ketahui agar kita semakin waspada, kita semakin dekat kepada Bapa Yahweh, sehingga kelak ketika Yesua datang untuk yang kedua kali, kita akan menyongsong Tuhan di awan-awan yang permai. Terlepas dari beberapa penafsiran orang yang mengatakan bahwa Yesua akan datang di tengah-tengah, sekitar 7 tahun itu di tengah-tengahnya. Ada juga yang berkata dia akan datang di awal. Tetapi ada yang lebih parah lagi, dikatakan Yesua tidak mungkin datang dan tidak ada rapture. Tapi yang jelas, saudara-saudara, kitab suci sudah menuliskan tentang rapture. Dan saya mempercayai rapture itu ada. Perkara dia akan datang pada pertengahan atau pada awal, bagi saya gak masalah. Yang penting kita akan dibawa sertanya. Yang jelas, datangnya Yesua untuk yang kedua kali itu bertepatan dengan kembalinya Ruach HaKodes untuk mengakhiri zaman Ruach HaKodes atau Roh Kudus. Dunia ini pada saat Roh Kudus kembali ke Shamayim, dunia tidak ada Tuhan sama sekali, Bapak Ibu. Yang ada sekarang adalah kekuatan setan yang tidak akan ada yang menghambatnya lagi. Berbeda dengan di dalam kitab Tesalonika yang kita baca tadi, ada yang menghambat. Tetapi kelak ketika penghambatnya itu sudah tidak ada, dia akan merajalela di atas muka bumi ini. Dan tentu saja, saudara-saudara, kalau kita melihat tentang agenda dari satanik elit global, itu cukup mengerikan. Karena dia menguasai banyak sektor, saudara-saudara. Dari sektor keuangan global, dia kuasai. Dari sektor politik global, dia juga kuasai. Jadi, untuk keuangan global ini, saudara-saudara, dia bikin krisis ekonomi global. Dan sekarang sedang kita nikmati bersama-sama bagaimana sendi-sendi kekuatan ekonomi sedang diruntuhkan sama sekali. Negara-negara yang mengalami lockdown mulai merasakan bagaimana kehidupan perekonomian mereka mengalami kegoncangan yang besar. Kita perlu bersyukur, Bapak Ibu, karena Presiden kita Jokowi tidak melakukan lockdown. Saudara bisa bayangkan, kalau sampai melakukan lockdown, maka kondisi ekonomi Indonesia akan semakin parah. Sekalipun saat ini pun sudah mengalami penurunan yang sangat luar biasa. Kemudian, saudara-saudara, kita melihat tentang agenda politik global, yaitu perang dan separatisme global. Nanti akan terjadi peperangan besar secara global. Kemudian sains global, ini memanipulasi sains global, seperti NASA. NASA itu menciptakan sebuah kebohongan besar, yang mengatakan bumi itu bulat, padahal
kitab suci mengatakan bumi itu datar. Saudara bisa melihat materi saya beberapa tahun yang lalu. Kemudian media global. Saudara bisa melihat di situ bahwa monopoli informasi itu hampir sebagian besar dikuasai oleh mereka. Kemudian pendidikan global. Mereka juga memonopoli pendidikan secara menyeluruh. Kemudian militer global. Di sini juga mereka berusaha untuk menguasai. Sekalipun, saudara-saudara, mereka ini adalah kelompok kecil. Tetapi jangan main-main dengan mereka. Karena mereka memiliki kekuatan keuangan yang dahsyat, saudara-saudara. Bahkan, saya boleh katakan, Indonesia pun bisa mereka beli. Negara-negara bisa mereka beli. Oleh karena itu kita perlu bersyukur bahwa sampai saat ini Presiden kita tidak mau tunduk kepada elit global. Dan kita terus doakan supaya negara ini tidak berada di bawah kekuasaan elit global. Walaupun pada zaman Presiden Soeharto sempat dikuasai dan negara ini berusaha untuk bangkit kembali. Saya percaya pasti terjadi kebangkitan atas bangsa dan negara Indonesia. Apalagi kalau kita melihat, saudara-saudara, sebetulnya keuangan negara Indonesia itu kuat sekali. Di mana keuangan itu disimpan di Swiss. Kita akan melihat hal berikutnya, saudara-saudara. Bagaimana mereka mengontrol dunia ini. Nah, kalau kita melihat tentang garis diagramnya akan membentuk seperti piramid. Dan yang paling atas, saudara tentu tahu itu simbol apa. Itulah simbol di Illuminati yang akan menguasai dunia. Itulah elit global. Jadi kalau gambar itu saya persimpel atau sederhana, maka akan menjadi seperti ini, saudara-saudara. Yang paling atas adalah elit global, yaitu kaum minoritas dari 1% penduduk bumi yang menguasai segala segi aspek kehidupan. Mereka yang punya visi dan misi untuk menjadikan sistem pemerintahan tunggal yang dikenal dengan New World Order. Kemudian, keuangan, sistem ekonomi setan yang dapat dengan leluasa dimainkan kurs peredarannya oleh para elit global. Sampai nilai rupiah merosot jauh, itu karena perbuatan mereka, saudara-saudara. Memang mereka adalah orang-orang Yahudi, tetapi mereka bukanlah orang Yahudi yang percaya kepada Bapa Yahweh. Mereka adalah orang Yahudi yang haus kekuasaan. Jadi jangan mentang-mentang itu orang Yahudi, lalu apapun yang bernuansa Yahudi itu salah. Bukan begitu, saudara-saudara. Ada banyak aliran di sana, dan kelompok elit global adalah kelompok yang tidak percaya kepada Bapa Yahweh. Saudara harus tahu itu. Kemudian tentang resource atau sumber daya alam yang dipropagandakan dapat habis dan berkurang demi kepentingan siapa? Kaum elit juga. Kemudian masalah organisasi. Organisasi, mereka menyebut dirinya organisasi mahasuci yang dipercaya sebagian besar masyarakat. Nah, inilah kelompok ini yang nanti akan berkuasa pada saat Roh Kudus sudah kembali kepada Bapa Yahweh. Dunia ini akan dikuasai secara mutlak oleh 666 atau anti-Hamasiyah. Kemudian population atau populasi, golongan masyarakat pada umumnya adalah kelas pekerja, dan inilah yang terus akan ditertibkan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih,
ada satu hal yang cukup menarik dari peristiwa yang sekarang terjadi, yaitu tentang COVID-19 atau virus corona. Karena saudara-saudara, rupa-rupanya ada sebuah novel atau buku fiksi, ya, dan di sana punya judul The Eyes of Darkness atau Mata Kegelapan. Nah, buku itu ternyata membahas tentang virus yang melanda kota Wuhan. Dan anehnya, saudara-saudara, awal tahun 2020 muncul virus corona di Wuhan. Pertanyaannya, apakah ini suatu kebetulan? Pasti ada aktor intelektual di balik semua ini. Kelompok yang mempersiapkan munculnya anti-Hamasiyah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya beberapa waktu yang lalu berpikir, siapa sebetulnya penyebar virus pertama kali ini? Saat ini saya sudah meyakini bahwa ini adalah merupakan senjata biologis. Dari hasil apa yang saya pelajari, saya akhirnya mengambil satu kesimpulan. Apa yang diberitakan itu memang benar juga, yaitu si pembawanya adalah kelompok militer dari Amerika. Yang waktu itu ada satu perkumpulan, saudara-saudara, yaitu Military World Games 2019, di mana bukan di Beijing, tetapi di Wuhan, saudara-saudara. Dan ternyata kalau kita melihat bahwa tentara Amerika itu di pertandingan tersebut tidak punya peringkat apapun. Dia tidak membawa piala atau medali, karena dia berada di peringkat yang ke-35. Jadi secara kemampuan mereka itu jauh, tetapi di sana dia membawa virus, saudara-saudara, yang disebarkan di Wuhan. Nah, kita kembali lagi ke masalah buku fiksi ini, saudara-saudara. Ada sesuatu yang saya pikir cukup aneh untuk saya bagikan bagi saudara sekalian, karena belum banyak orang yang mengetahui tentang hal ini, yaitu tentang The Eyes of Darkness. Saya akan tunjukkan kepada saudara di salah satu halaman buku tersebut. Ya, nah ini saya akan bacakan untuk saudara yang teks kuning itu terjemahannya di dalam bahasa Indonesia. Dikatakan demikian. Pada sekitar tahun 2020, penyakit seperti pneumonia akan menyebar ke seluruh dunia, menyerang paru-paru dan saluran bronkial, dan menolak semua perawatan yang diketahui. Hampir lebih membingungkan daripada penyakit itu sendiri adalah fakta bahwa penyakit itu akan tiba-tiba menghilang begitu saja, menyerang lagi 10 tahun kemudian, dan kemudian menghilang sepenuhnya. Saudara tahu, novel fiksi ini ditulis pada tahun 1981, dan mereka sudah mencantumkan tahun 2020, mencantumkan pula nama Wuhan, nama kota Wuhan di situ. Nah, pertanyaannya, saudara-saudara, apakah ini suatu kebetulan? Saya yakin tidak. Orang bisa saja menyebutnya ini sebuah novel fiksi pada zaman itu. Tetapi faktanya sekarang betul-betul terjadi, saudara-saudara. Mereka menyebutnya Wuhan 400. Ya, ini saya lanjutkan, saudara-saudara, di halaman yang berikutnya. Mereka menyebut benda itu Wuhan 400
karena dikembangkan di laboratorium rDNA. Mereka di luar kota Wuhan, dan itu adalah tegangan variabel 400 manusia yang dibuat mikroorganisme yang dibuat di pusat penelitian itu. Wuhan 400 adalah senjata yang sangat sempurna dan seterusnya. Apakah ini satu kebetulan, saudara-saudara? Saya yakin kok tidak. Pasti ada sesuatu di balik itu semua. Yang tentu saja hal ini sudah direncanakan. Kemudian, saudara-saudara, kalau kita melihat orang-orang di luar sana, mereka pada ketakutan, saya beritahu, saudara tidak usah takut dengan kondisi dan keadaan yang ada saat ini. Karena Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, engkau adalah orang-orang yang dicintai oleh Bapak Yahweh. Percayalah, Bapak Yahweh pernah berjanji kepada kita bahwa setiap kita yang memanggil namanya, kita diselamatkan. Kita yang memanggil namanya akan dilindungi, dijaga. Kalau kita melihat virus ini bekerjanya juga aneh, saudara-saudara. Karena hampir dikatakan 0% anak kecil yang terkena. Saya berpikir ini sepertinya melibas orang-orang generasi tua dan akan menggantikan kepada generasi-generasi unggul menurut mereka. Karena saya melihat belum pernah ada yang terkena virus anak kecil, saudara-saudara. Oleh karena itu, kita melihat bahwa virus ini itu juga sebetulnya memiliki kelemahan, saudara-saudara. Kelemahannya yaitu dia hanya mampu bertahan dalam tubuh manusia hanya 14 hari saja. Oleh karena itu, jaga kesehatan saudara dengan baik agar jangan sampai terkena. Karena virus ini dia tidak mengenal agama, dia tidak mengenal suku, dia tidak mengenal ras. Tetapi saya perlu kasih tahu kepada saudara, jikalau kita kuat, kita yakin akan perlindungan kasih dari Bapa Yahweh, maka kemantapan iman kita kepadanya akan menambah kekuatan imunitas yang ada di dalam tubuh Bapak Ibu Saudara semuanya. Jadi jangan takut, jangan gentar. Firman Tuhan sudah mengajarkan kepada kita, 1000 orang rebah di sisi kiri, 10.000 rebah di sisi kanan, tetapi hal itu tidak akan mengena saudara semuanya. Kemudian Bapak Ibu, kalau saya perhatikan, ternyata Bill Gates itu pernah kampanye bencana virus sejak tahun 2015. Jika ada sesuatu yang membunuh lebih dari 10 juta orang dalam beberapa puluh tahun ke depan, kemungkinan besar adalah virus berdaya infeksi tinggi, bukan peperangan. Jadi yang membunuh banyak orang ternyata bukan peperangan, tetapi virus, saudara. Dan ini sedang terjadi. Bill Gates pernah mengatakannya di tahun 2015. Ada apa ini, saudara? Makanya sekali lagi saya katakan, apapun yang terjadi, biarlah itu terjadi sebagai penggenapan nubuatan para nabi, bahwa di akhir zaman kita betul-betul berada di masa yang sukar. Kita lanjut, saudara-saudara, siapa sebetulnya kelompok elit global itu? Kalau kita mau mempelajari, sebetulnya adalah semua presiden Amerika itu adalah kaki tangan dari elit global New World Order. Mereka di bawah kekuasaannya, saudara-saudara. Jadi sekalipun kelompok ini kecil, tetapi jangan main-main dengan kekuatan mereka. Oleh sebab itu, kita tentu tahu
agenda yang mereka sedang perbuat itu apa sebetulnya. Ya, kalau kita lihat kelanjutannya ini saya ambil dari YouTube-nya Flat Earth atau Bumi Datar, ya. 101 itu sangat bagus sekali. Mungkin saudara bisa lihat untuk banyak informasi yang penting saat ini. Nah, kita melihat saudara kampanye bangkir elit, yaitu apa? Ekonomi akan runtuh dan kita butuh otoritas moneter yang baru. Kalau saudara melihat di sana, saudara menemukan ini adalah kelompok orang-orang dari elit global. Dan mereka berusaha untuk menggoncang ekonomi di atas muka bumi ini. Selama beberapa waktu yang lalu, Amerika untuk mencetak uang itu bukan milik negara, saudara-saudara, tetapi milik elit global ini. Karena ekonomi Amerika digoncang habis-habisan, akhirnya mereka yang keluarkan dana, mereka yang mencetak uang itu sudah goal. Dan sekarang mereka berusaha untuk menguasai dunia. Dengan cara apa? Digoncang ekonomi seluruh dunia. Ini skenario mereka. Dan kalau saya mempelajari, saya tahu ini skenario yang betul-betul rapi. Jadi ibarat seperti premanisme, saudara-saudara. Seolah-olah kayak begini. Ada jalanan disebar paku, dan kalau mobil itu kena paku, maka orang yang menyebar paku itu akan datang dan menjadi pahlawan. Padahal sebetulnya tujuan mereka akan memeras. Itulah cara elit global akan menguasai dunia ini, saudara-saudara. Dan sekarang ekonomi dunia sedang digoncang sangat luar biasa. Yaitu apa? Dengan munculnya lockdown di mana-mana. Nah, kalau kita lihat, saudara-saudara, lockdown itu adalah upaya satu-satunya untuk meruntuhkan ekonomi dunia. Dan ini sudah hampir terwujud. Kenapa? Karena negara-negara yang mengalami lockdown, mereka akan mengalami kegoncangan dalam bidang ekonomi. Itu luar biasa hebat, saudara-saudara. Makanya saya katakan, saya bersyukur kalau sampai detik ini Indonesia tidak melakukan lockdown. Kalau sampai Indonesia melakukan lockdown, berarti ekonomi Indonesia akan terpuruk secara total. Ada banyak sekali kerugian-kerugian yang terjadi. Oleh sebab itu, saudara, kita lihat, apalagi di Indonesia, itu negara yang berkepulauan, banyak pedagang-pedagang kecil. Kalau di lockdown, habis mereka. Kejahatan akan semakin marak. Tetapi saya bersyukur, sekali lagi saya berterima kasih kepada Bapak Yahweh, karena dia masih melindungi negara kita. Karena apa? Skenario berikutnya saya tahu, saudara-saudara. Apa sih skenarionya sebetulnya? Ketika negara itu mengalami lockdown dan ekonominya morat-marit, maka kelompok elit global akan datang dan menawarkan pinjaman. Pinjaman yang tidak mungkin mereka bisa membayarnya. Mereka hanya berkata, cukup kamu bicara butuh berapa, aku support. Pinjaman mereka tidak mungkin bisa dikembalikan, saudara-saudara. Ekonomi sudah runtuh. Mereka punya uang, uangnya pun dari elit global. Nah, ketika mereka sudah dikuasai, mereka hanya, atau elit global itu akan berkata, kamu kan punya duit saya, toh? Jadi karena kamu pegang duit saya, maka kamu harus nurut apa yang saya perintahkan kepada kamu. Nah, itu skenarionya seperti itu, saudara-saudara. Yang nanti tentu saja tidak akan ada lagi atau enggak ada agama, dihapus di muka bumi ini. Dan ini faktanya sudah kelihatan. Seolah-olah agama enggak ada lagi sekarang, saudara-saudara.
Coba saja tidak ada live streaming. Ayo, saudara bayangkan, orang-orang akan kelimpungan. Dia mau ibadah tidak bisa. Mereka mau mencari Tuhan, mereka bingung bagaimana. Tetapi saya bersyukur kita masih bisa live streaming. Dan sampai kapanpun kita akan tetap percaya kepada Bapa Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach dan Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, negara-negara yang lockdown itu menjadi sasaran empuk dari elit global. Beberapa waktu yang lalu saya mendengar dari kelompok mereka sudah datang ke Indonesia dan mencoba untuk menawarkan jasa ini. Mau hutang berapa? Tapi sayang Pak Jokowi belum mau mengambil sikap untuk tunduk kepada mereka. Ya memang kalau saya pikir Indonesia itu kaya raya loh. Keuangan yang disimpan di bank Swiss saja berapa ribu triliun, saudara-saudara. Luar biasa besarnya itu sebetulnya. Jadi ngapain kita pinjam-pinjam sama elit global? Nah, saudara-saudara, beberapa waktu yang lalu sempat ada orang yang bertanya kepada saya begini, Pak Lukas, kalau ternyata program pemasangan microchip itu dilaksanakan, bukankah kita tidak bisa membeli atau menjual? Lalu bagaimana kita bisa dapat makanan? Bagaimana kita bisa mendapatkan barang-barang? Saya sempat berpikir bagaimana ya caranya. Lalu saya berpikir juga bahwa bisa jadi nanti peristiwanya kembali ke pola lama, saudara-saudara. Yaitu apa? Bercocok tanam dan kelak orang akan menggunakan pola barter. Jadi tidak ada salahnya kalau mulai sekarang saudara mempersiapkan lahan, sekalipun mungkin itu terbuat dari pipa peralon atau apa, bisa dipakai untuk bercocok tanam yang menghasilkan. Saya yakin orang-orang yang sekarang bercocok tanam, apakah itu menanam pohon sengon atau menanam apa saja, pokoknya yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, itu yang akan hidupnya aman nantinya, saudara-saudara. Pada saat terjadi pemasangan microchip, dan sekali lagi saya anjurkan hati-hati, jangan pernah mau dipasangi microchip. Kemarin dalam ibadah yang lalu saya sudah sampaikan, kalau orang dipasangin microchip berarti orang itu akan bisa dilacak kemanapun dia pergi. Karena microchip itu ada receivernya. Sama seperti sekarang kan ada benda kecil, saudara-saudara, yang bisa dipasang di mobil atau di mana. Ketika di mobilnya hilang, itu ada trackernya, saudara-saudara, akan dilacak. Begitu juga orang yang memakai microchip akan bisa dilacak karena ada trackernya. Begitu juga ada frekuensi. Orang yang memasang microchip itu akan bisa dikendalikan. Tidak mau tinggal pencet tombol mati orang itu, saudara-saudara. Kemudian orang yang memasang microchip juga, dia akan terkena bisul-bisul. Itu menurut kitab Gilyahna. Kenapa? Karena microchip itu ada baterainya. Bisa saja baterai itu meledak, atau bisa saja baterai itu bocor. Tapi yang jelas, jangan pernah mau memakai microchip. Itu perintah Tuhan. Dan yang terakhir masalah microchip, dikatakan dalam kitab Gilyahna, yang memakai tanda bilangan binatang itu berarti sudah dianggap menyembah binatang itu dan tidak akan selamat sekalipun engkau memanggil nama Yahweh. Ingat baik-baik itu, saudara-saudara. Ada banyak jebakan-jebakan setan di sini. Saya tetap meminta supaya saudara berhati-hati. Pokoknya jangan pernah mau pasang microchip. Ya. Nah, kita kembali hal ini, saudara-saudara. Dan apabila kondisi keadaan kan sekarang bikin orang takut ya, saya anjurkan saudara jangan takut. Kenapa? Karena kalau saudara takut, apakah itu masalah membaca,
atau mendengar berita-berita yang buruk, itu akan merusak sistem imun kita, bahkan melemahkan. Ingat, mendengar dan melihat itu adalah pintu masuk dari sesuatu yang datang dari luar. Kalau saudara mendengar hal-hal yang hebat, maka mujizat yang terjadi. Tetapi kalau saudara mendengar hal-hal yang melemahkan, maka saudara akan mengalami kehancuran. Saudara mungkin pernah membaca di dalam kitab Yosua pasal 5 ayat yang pertama. Saya akan bacakan untuk saudara ya. Yosua pasal 5 ayat yang pertama dikatakan demikian. Terjadilah ketika semua raja orang Amori yang tinggal di seberang sungai Yordan, yang menghadap ke laut, dan semua raja orang Kanaan yang tinggal di tepi laut, mendengar bagaimana Yahweh telah mengeringkan air sungai Yordan di hadapan Bani Israel, sampai mereka menyeberang, maka hati mereka diluluhkan, dan sudah tidak ada lagi semangat pada mereka di hadapan Bani Israel. Dan ini membuktikan, saudara-saudara, bagaimana orang-orang Amori dan orang-orang Kanaan, mereka ketakutan, padahal mereka belum perang. Mereka ketakutan karena mendengar berita, wah, bangsa Israel disertai oleh Bapa Yahweh. Nah, itu sebabnya saya katakan saudara harus berhati-hati di dalam mendengar. Kenapa? Karena sama seperti mungkin saudara masih ingat ya, penyelidikan yang dilakukan oleh Profesor Masaru Emoto, di mana tubuh kita ini kan banyak terdiri dari air, saudara-saudara. Dan Profesor Masaru Emoto dia menaruh air kemudian dikasih label. Padahal cuma label, bukan bersuara loh, cuma kertas saja. Itu bisa mengubah molekul air tersebut. Oleh karena itu kita harus berhati-hati, saudara-saudara. Kemudian ada lagi seseorang yang melakukan penyelidikan. Nah, ini ya bagian yang terakhir ya, yaitu Candace B. Peart, PhD, di dalam bukunya yang berjudul Molecules of Emotion. Ternyata, saudara-saudara, menurut penyelidikan orang ini, tubuh kita adalah manifestasi dari alam bawah sadar sampai ke tingkat sel di dalam tubuh kita. Jadi, kalau kita ketakutan, maka sel-sel kita akan mengalami banyak kerusakan. Manusia akan mengalami kelemahan dan imunitasnya mengalami kemerosotan. Oleh karena itu, saudara-saudara, di pagi yang indah, di hari Sabat yang bahagia ini, saya ingin saudara tetap mengandalkan Bapa Yahweh, karena hanya di dalam Dia ada keselamatan. Sukses besar untuk saudara. Bapa Yahweh memberkati. Haleluya. Kita akan berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapa Yahweh. Pada pagi hari ini, kami bersama-sama telah mendengarkan renungan firman-Mu. Biarlah apa yang kami dengar pagi ini bukan membuat kami takut, tetapi semakin kami percaya akan firman-Mu. Karena apa yang terjadi pada saat ini sudah tertulis dalam firman Tuhan. Oleh karena itu kami akan terus berpegang kepada kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, Juru Selamat kami yang ajaib, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya berkata, amin. Haleluya. Baik, saudara, kita akan mendengar pengumuman. Ya, pengumuman ibadah hari raya. Sekali lagi, bagi saudara yang baru bergabung, saudara bisa perhatikan di sini. Ibadah hari raya Pesa akan diadakan pada hari Selasa, tanggal 7 April. Jam 6 sore di channel Kehilan Alestal. Kita tetap
streaming sampai suasana kondusif. Saudara, temanya dialah Yahweh yang membebaskan kita. Kemudian ibadah hari raya roti tidak beragi, ini ibadah pembuka yang akan diadakan pada hari Rabu tanggal 8 jam 6 di channel Kehilangan Alestau seperti biasa. Temanya adalah Yahweh yang memberikan kehidupan. Nah, bagi keluarga atau jemaat atau kepala keluarga bisa mengambil anggur dan roti matzah di kantor Kehilan. Bagi lansia yang sakit dan tidak ada anggota keluarga yang seiman tetapi ingin dilayani perjamuan matzah, bisa mendaftar di kantor Kehilan paling lambat hari Selasa tanggal 7 April. Ya, Bapak Ibu, jangan lupa. Kita lanjut. Hari Raya Buah Suluk atau Yom Habikurim yang akan diadakan pada hari Minggu tanggal 12 April jam 6 pagi tetap di channel Kehilangan Alestau. Temanya bawalah persembahan kepada Yahweh. Sementara ibadah sore itu digabung, ya, memang harusnya ada itu tulisannya. Ya, jadi ibadahnya cuma pagi saja. Kemudian dalam rangka Hari Raya Buah Suluk, jemaat diberi kesempatan untuk mempersembahkan persembahan suluk. Saudara bisa mengirimkan ke Kehilan dari tanggal 6 sampai 11 April, langsung ditaruh di panggung sini. Nanti kita akan sama-sama doakan. Untuk tanggal 12 kita sudah tidak menerima persembahan suluk lagi, saudara-saudara. Kemudian untuk hari raya roti tidak beragi penutup yang akan diadakan pada hari Selasa tanggal 14 April jam 6 tetap di channel Kehilangan Alestau. Temanya Jalan Yahweh adalah sempurna. Ibadah Rebo tanggal 15 April digabung hari Selasa. Jadi Rebonya tidak ada streaming, tetapi digabung Selasa. Selesai, Bapak Yahweh memberkati. Kita akan akhiri kebaktian kita. Saya mengundang saudara sekalian dimanapun saudara berada, kita akan bangkit berdiri. Kita akan tutup di dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh. Selesai sudah ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Sebentar lagi jemaatmu akan kembali pulang ke rumah mereka masing-masing. Kami mohon perlindungan dan tuntunan Tuhan, sehingga mereka semua yang ada di tetangga yang lebih atau yang ada di tempat lain bisa kembali ke rumah masing-masing dengan selamat. Tuhan berkati anak-anakmu, apapun yang mereka lakukan, dibuatlah engkau menjadi berhasil. Pertemukan kembali pada live streaming berikutnya di jam-jam yang telah ditentukan. Terima kasih ya Bapak Yahweh. Inilah doa syukur yang kami naikkan kepadamu di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat Tuhan. Haleluya. Yahweh Yahweh wa yusbireka. Berkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternamu, anak-anak leluhur dan anak-anak Tuhan.
Baru dan asal musab kami berkatilah waktu dan tempat adonan. Baru ada boy, baru ada berserti, dan akan diberkati pada waktu kau masuk, dan akan diberkati pada waktu kau keluar. Baru kata Yahweh Elohim merek Allah, bersama Yesus Hamasya berdoa oleh tiga orang lain. Kami sudah berdoa dan berucap.